Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan laporan observasi jaringan nirkabel di Monumen Pers Nasional guna memenuhi tugas ujian tengah semester jaringan nirkabel. Untuk tim kami, yang pertama ada Saya sendiri Bella Chandra Nakwah, NIMK 3519001. Kemudian saya Alta Zaki Adiata sebagai network designer atau surveyor. Saya Nabila Nur Aini, NIMK 3519061 sebagai project manager dan tester. Saya Niputu Nur Kusumawardhani, K35963 sebagai network analis. Baik, yang pertama gambaran umum lokasi survei, yaitu berada di Monumen Pers Nasional, yaitu Museum Khusus Pers Nasional Indonesia yang berada di Jalan Gajah Mada, Banjarsari, Surakarta. Koleksinya meliputi teknologi komunikasi dan teknologi reportase seperti penerbangan, mesin ketik, dan lainnya. Kemudian survei ini dilakukan terdiri dari 3 bangunan di Monumen Pers, seperti Gedung Induk yang berisikan koleksi-koleksi Monumen Pers, kantor Monumen Pers yang terdiri dari 2 lantai yang berguna sebagai kantor administratif, serta bangunan L yang memiliki gedung induk terdiri dari 4 lantai yang berfungsi sebagai ruang perpustakaan, kantor Persatuan Wartawan Indonesia, kantor pengarsipan, serta ruangan lainnya. Karena Monumen Pers merupakan tempat umum yang banyak dikunjungi pengunjung dengan keperluan bermacam-macam seperti mengunjungi tempat bersejarah, perpustakaan, inventarisasi koran, dan adanya beberapa kantor yang digunakan pekerja di sini, di mana kegiatan tersebut juga membutuhkan banyak koneksi internet. Maka tempat ini membutuhkan infrastruktur jaringan yang seharusnya dapat menunjang komunikasi dari banyaknya kegiatan tersebut. Di sini penerapan infrastruktur jaringan yang berada di Monumen Pers hampir seluruhnya menggunakan komputer dalam pengolahan data dan memerlukan LAN berbasis kabel yang dipisahkan per lantai menggunakan switch. Seperti itu untuk gambaran umum lokasi survei. Selanjutnya untuk peralatan survei yang kami gunakan yaitu laptop untuk mengidentifikasikan apa yang akan di-scan, kemudian mobile phone memantau scanning dari identifikasi AP, kemudian aplikasi Nest Tumbler mendeteksi SSID dan enkripsi untuk AP dan juga mendeteksi sinyal wireless yang berada dalam jangkauan device wireless kita, kemudian aplikasi Wi-Fi Analyzer untuk mendeteksi channel atau menganalisis jaringan Wi-Fi di lingkungan sekitar. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada denah lokasi survei dan titik akses point yang ditemukan di Monumen Pers. Yang pertama, untuk denah di lantai 1, total terdapat 7 akses point. Dengan rincian untuk 2 akses point di ruangan bawah TU, kemudian di ruangan e-paper 2, di ruangan utama 3, dan 1 di ruangan Balai Budaya maksud saya. Kemudian untuk denah lantai 2 ada 2 di ruangan TU atas, kemudian 2 di perpustakaan. Untuk perpustakaannya terpisah, ada perpustakaan anak dan juga perpustakaan biasa. Kemudian yang terakhir ada di ruang Kemala. Untuk di lantai 3-nya hanya terdapat 1 akses point saja, yaitu di ruang konservasi.
Hal ini dikarenakan di lantai 3 jarang ada kegiatan. Kemudian Detail AP yang ditemukan. Yang pertama, free wifi terdapat 6 channel. Status AP-nya dapat dikoneksikan. Terdapat 6 channel itu ada channel 149, kemudian channel 1, kemudian channel 6, channel 11, dan yang terakhir iki channelnya 5 tok ya. Free wifi MPN 5 Ngisore tok. kuwi lho, ngisore. Lah kok ya channel 11 sih? Channel 11 ada 2 ngono. Oh, channel 11-nya ada 2. Anjir. Ngapa tau aku lagi terus sengit. Ada gosip ya. Wih, enkripsi Tapi ini wacanan jelas ini. enkripsi ini ya wacanan free wifi channelnya ada 6, terus enkripsi apa wae daftar 100 seberapa urut. Oke. Detail AP yang ditemukan. Free wifi terdapat 6 channel, enkripsinya open dan captive portal. Kemudian status AP-nya dapat dikoneksikan. Free wifi MPN ada channel 149, channel 1, channel 6, dan channel 11-nya terdapat 2. Kemudian wifi staff terdapat 4 channel. Enkripsinya WPA2 PSK, kemudian status AP-nya dapat dikoneksikan. Wifi staff ada channel 11, channel 6, channel 149, dan channel 6. Kemudian topologi infrastruktur dapat dijelaskan oleh teman saya. Ya, kemudian ada topologi infrastruktur WiFi. Di Monumen Per sendiri menggunakan topologi point to multipoint. Nah, untuk zona lantai satunya sebagai berikut dengan menggunakan 3 akses point pada lobi utama atau ruangan induk, kemudian 1 akses point di Balai Budaya, kemudian 1 akses point lagi di PWI. PWI itu ruangan wartawan kayak perkumpulan kayak gitu. Kemudian di ruangan e-paper menggunakan 2 akses point, dan yang terakhir di ruangan PI dengan 1 akses point. Selanjutnya di lantai 2 terdapat 5 akses point, 2 akses point di ruangan TU, 2 akses point pada perpus, dan ruang kemala dengan 1 akses point. Di lantai 3 hanya menggunakan 1 akses point pada ruang konservasi. Di Monumen Per sendiri menggunakan infrastruktur point to multipoint, di mana perangkat dapat disambungkan ke banyak perangkat lainnya. Karena melihat dari gedung yang tidak hanya 1 dan jaraknya pun tidak terlalu jauh, maka perlu penyebaran ke beberapa klien, sehingga jaringan dapat digunakan bersama. Kemudian ada benefit atau faktor positif yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk benefit atau faktor-faktor positif yang dapat yang dapat dari penerapan infrastruktur tersebut, yaitu yang pertama yaitu melakukan transfer file melalui suatu server pengantar keluar masuk informasi, yaitu hal yang memungkinkan. Nah, untuk yang kedua itu penggunaan LAN sendiri itu membuat pekerjaan lebih efektif dan lebih efisien. Yang ketiga, keamanan kerahasiaan data maupun investasi terjamin karena LAN memiliki sistem pengatur password. Selanjutnya yaitu tidak banyak menggunakan kabel. Yang selanjutnya lagi ada user interface digunakan sebagai fasilitas yang baku. Lalu ada menciptakan jaringan hubungan yang antar sistem dan berbagai merek. Selanjutnya yaitu ada LAN membantu kita mengcopy data antar komputer dan lebih cepat sehingga menghemat waktu. Karena banyak sistem yang terhubung, maka dengan jaringan LAN komputer dapat dihubungkan kembali dengan beberapa termasuk serat optik, kabel pasang, cahaya inframerah, dan kabel pasangan. Hubungan-hubungan tersebut merupakan topologi yang fungsinya menjalankan tugas dan atas pesan dari suatu komputer ke komputer lainnya. Nah, untuk kelemahan yang
kelemahan atau faktor-faktor yang kurang baik dari penerapan infrastruktur tersebut yaitu banyaknya PC yang terhubung, jaringan LAN akan melambat. Selanjutnya yaitu software harus dirancang untuk multi-user. Selanjutnya, LAN begitu lambat di speed modemnya. Karena semua komputer atau PC terhubung dalam satu jaringan atau topologi, maka ketika salah satunya terinfeksi virus, maka komputer yang lainnya juga akan terinfeksi. Yang selanjutnya yaitu sistemnya menggunakan satu jaringan, maka masih ada kemungkinan jaringan bisa diretas. Yang terakhir ada karena lokasi LAN hanya dapat terhubung dengan antar komputer dari satu gedung maka jaringannya cukup tidak memadai. Selanjutnya ada deskripsi tugas dan perang-perang masing-masing anggota yang dapat dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai deskripsi tugas. Yang pertama yaitu PM atau Project Manager bertugas sebagai merencanakan ide dan membagi job desk, kemudian network analysis memastikan jaringan dapat digunakan, kemudian network designer yaitu merancang membuat desain denah dan penempatan lokasi, kemudian surveyor melakukan survei lokasi, dan tester sebagai testing atau melakukan testing dan memastikan jaringan dapat digunakan dengan baik. Kemudian kesimpulan akan dibacakan teman saya. Kesimpulan. Struktur jaringan yang kami amati pada Monumen Pers ini sudah dapat dikategorikan sebagai struktur jaringan yang baik dan terorganisir. Hal ini dapat dilihat dari infrastruktur yang telah digunakan, yaitu point to multipoint. Penempatan AP sudah sangat menjangkau keseluruhan tempat di Monumen Pers sehingga jaringan dipastikan aman dan dapat digunakan secara lancar. Namun, kami juga menemukan beberapa kekurangan yang harus diperbaiki seperti lambatnya jaringan jika banyak PC yang terhubung, software harus multi-user, LAN yang lambat, dan adanya virus jika salah satu komputer lainnya juga terkena virus. Solusi yang dapat dilakukan dari permasalahan di atas dengan menambahkan amplifier sinyal sebagai penguat sinyal, menambahkan WiFi extender untuk menyalurkan sinyal lebih jauh, dan jika ada budget lebih dapat menambahkan router. Sekian, terima kasih dari presentasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa memenuhi tugas UTS jaringan nirkabel. Kami mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.